Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tulal amat. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, rahmatnya kepada kita sampai saat ini. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya kemiskinan, amin, kebangkrutan dan kemelaratan, amin, amin, rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kepada junjungan kita Hadratul Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Di sini insya Allah saya Al-Fakir akan membahas kitab Adabul Insan fi Ittiba'i Sayyidil Akwan. Membahas kitab Adabul Insan yang dikarang oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Al-Farisi bin Haji Mawardi. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Di sini insya Allah akan membahas kita adab yang kelima, yaitu adab kepada sahabat dan rekan. Al-babul khamisu, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa ulumi fid dharain. Amin. Qala al-babul khamisu, bab yang kelima. Adabul insani ma'al ashab wal aqran. Jadi disimak nih ya, nanti di akhir ada tebak-tebakan. Oh, gitu dong. Semangat. Semangat udah duit. Emang mau wujud mulus emang dah. Adabul insan ma'al ashab wal aqran. Adab seorang manusia. Adabul insani ma'al ashabi wal aqrani, kan? Adab seorang manusia terhadap kepada sahabat dan rekan. Nah, di sini ada perbedaan di antara teman dan sahabat. Bahkan Anda tuh waktu itu ngaji sama Ustaz Andi itu teman itu ada tingkatannya. Kalau nggak salah ada 5 tingkatan apa tuh di dalam bahasa Arabnya mah. Catatannya hilang, lupa di mana gitu kan ya. Emang ilmu fis sudur kan, laisa fis sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa adabul insani ma'al ashab wal aqran. Bagaimana adab seorang manusia terhadap para sahabat dan teman-temannya. Al-awwal, yang pertama, ini dengerin yang pertama. Hayya ta'ama an uyubih, yaitu hendaknya seorang manusia menjaga akan aib temannya sendiri. Misalkan nih, contohnya kalau teman kita ada aib, misalkan ada suatu aib yang dia kerjakan, terus kita tahu nih aib tersebut, jangan diumbar-umbar. Misalkan nih contohnya nih teman kita nih, misalkan maksiatnya apa? Misalkan mengerjakan suatu maksiat gitu kan. Misalkan nih, jalan sama cewek gitu, misalkan Abang Ajis gitu kan. Abang Ajis nih di Bengkulu nih jalannya sama cewek gitu kan, misalkan gitu. Nah, agak kan contoh gitu, diem. Di YouTube soalnya nih kan direkam. Contohnya misalkan nih Abang Ajis nih, kita tahu nih misalkan nih, misalkan Anda, misalkan nih, kita tahu nih, misalkan nih, contohnya nih Abang Ajis nih kemarin pas liburan jalan sama cewek gitu kan. Nah, terus, iya padahal kagak, masya Allah kan Abang Ajis kan, imannya udah kuat, beda. Terus misalnya kita tahu nih gitu kan ya akan aib teman kita sendiri. Atau enggak misalkan aib-aib yang lain gitu. Nah, kalau bisa jangan diceritakan kecuali apa? Kecuali aib yang membuat mudarat akan orang lain gitu. Tapi kalau misalkan aib teman kita sendiri gitu kan yang mudarat itu buat dia sendiri doang, kalau bisa jangan diceritakan. Kenapa? Karena kita ini ayat ta'ama tuh, bahwa di sini katanya ya ta'ama. Ya ta'ama itu apa sih? Membutakan diri. Kita ini membutakan mata kita ini akan aib teman kita sendiri. Kalau bisa jangan cari-cari tuh aib teman kita kan. Misalkan nih si Abdul nyari aibnya Munjir apaan sih aibnya gitu kan. Ntar dicari tuh maaf, dicatat ada buku diarinya tuh, apa aib Munjir gitu kan. Kayak Abdul kan sama orangnya kan. Nama orang tua santri catat semua di buku dia. Nama orang tua santri emang Abdul emang paling rajin emang. Semua nama orang tua dicatat tuh. Ya, nama bapaknya juga ada buku dia tuh. Dia juga udah terkenal. Iyalah jelas lah, siapa dulu. Siapa namanya? Diam. Nah, faqad qala al-masyayikh, dan sungguh telah berkata guru-guru qala al-masyayikh. Nah, di sini nih al-masyayikh itu
apa? Mufrad apa dia itu apa? Mufrad apa jama apa musanna gitu. Masyayikh itu jama taksir. Nah, kata syekh itu kan mufradnya itu kata syekhun. Syekhun apa artinya? Guru atau enggak orang tua gitu kan. Syekh itu di atas udah tua di atas 40 tahun. Atas 40 tahun itu dipanggil syekh gitu. Atau enggak ada dua tuh, orang dipanggil syekh itu karena dua tuh, boleh ditulis. Yang pertama karena umurnya lebih dari 40 tahun gitu kan. Kalau ada seseorang udah umurnya lebih dari 40 tahun itu boleh dipanggil syekh. Kalau kita itu ukurnya kalau udah pakai tongkat gitu dah. Kalau udah pakai tongkat pasti umumnya gitu. Enggak kan buat tandainnya gitu kan udah 40 tahun. Terus yang kedua adalah apa yang kedua? Ada orang yang belum berumur 40 tahun akan tetapi dia itu akan ilmunya itu sudah luas atau sudah mutabahir fil ilm. Itu sudah luas ilmunya gitu. Nah, itu boleh dipanggil syekh. Nah, syekh ini mempunyai banyak jamak. Di antaranya adalah masyayikh itu yang pertama. Boleh tulis. Jamak syekh gitu. Jamak kata syekh. Yang pertama adalah masyayikh. Yang kedua adalah masyukho, tahu nggak tulisannya? Masyukho, nih tulis. Kasih paham Bang Pari. Banyak untuk pensil. Banyak kah? Boleh. Nih yang pertama. Yang pertama. Apa nih? Jama. Jamak masyayikh. Nah, yang kedua. Titik 3 itu. Dah. Yang kedua apa? Masyukho. Yang ketiga syaikho. Oke. Masyayikh. Syaikho. Yang keempat syuyukhun. Ini banyak. Syuyukhun. Yang keberapa? Kelima asyakhun. Beli tuh di Shopee titiknya. Asyakhun yang keenam syekhon. Banyak lah. Sebutin itu Bang Pari. Tuh yang atas nomor 1 jam apaan? Syekhon. Ini jama taksir semua tata. Syekhon. Terus ada lagi satu lagi. Paling 2.000 nih opanya ntar. Panjang-panjang kayak gitu. Masih syaikho. Ada syaikho yang ketujuh syaikho. Alamak. Syaikho. Tulis kita padi kan. Yang kedelapan syuyaikhin. Dah, 8 banyak nih gumoh. Syuyaikhin. Dah, ada 8. Nah, kata masyayikh ada banyak jamak. Ini disebutkan di dalam kitab Hasyiah Qatrun Nada yang hitam tuh, yang punya aneh. Ada di antara disebutkan pakai syair, ada syairnya gini, masyayikh, masyukhu, masyakho. Panjang sampai akhirnya pokoknya. di dalam kitab itu disebutkan ada 8 jamak kata syekh. Pertama masyayikh, kedua masyukho, yang ketiga syekhoh, yang keempat syuyukhun, yang kelima asyakh, yang keenam syekhon, yang ketujuh syekhoh, yang kedelapan syuyaikhun. Dah. Tuh ada 8 jamak kata syekh. Nah, di sini berkata para masyayikh, man nazara ila uyubin nasi qalla naf'uhu wa kharaba qalbuh. Barang siapa yang memandang ila uyubin nas, kepada aib seorang manusia, qalla naf'uhu, maka sedikit manfaatnya, wa kharaba qalbuh, dan buta mata hatinya. Wa qalu min alamati istraji lil abdi nazaruhu fi uyubin nasi wa amahu an uyubin nas. Dan para masyayikh juga berkata min alamatil istidraj, di antara tanda-tanda istidraj. Ayo, ada ingat gak istidraj itu apa? Istidraj. Ayo, ada ingat gak apa?
Pansi salah. Istidraj tahu nggak apa istidraj? Ada sana mereka. Apa? Ayo ada yang tahu nggak? Ada tahu. 2000 nih tahu nih. Yang tahu nggak? Tahu duit, belum tahu duit langsung. Apa istidraj apaan? Arti panjangnya ya. Ya, istidraj apa? Allah ngasih rezeki kepada seseorang akan tetapi Heeh. ini apa? Apa? Itu Dia menggunakannya. tanda bahwa Allah ingin menjauhi dirinya. Iya, atau enggak itu Penjauhan bukan apa? iya. Oke, benar. Kayak 2000 pertama. Oke. Di antara tanda istidraj pada seorang hamba adalah nazaruhu fi uyubin nasi. Dia itu memandang aib-aib manusia. Tadi udah sesuai yang dijelaskan. Wa mahu an uyubin nas, dan dia itu apa dibutakan akan aibnya diri sendiri. Makanya itu akan ada hadis. Ada hadis kalau kita ngelihat aib orang itu udah kita butain aja mata kita. Apa maksudnya? Kita pura-pura nggak ngeliat gitu, walaupun kita ngelihat nih dia maksiat tapi kita pura-pura agak tahu gitu. Itu bagusnya begitu. Tapi kalau akan aib diri kita sendiri, kalau bisa kita cari-cari tuh aib diri kita sendiri kan. Misalkan nih aib aneh apa gitu kan, aib Bang Ade apa gitu kan, aib Ramlan. Pasti masing-masing orang punya aib, gak mungkin nggak punya aib kan. Apa? No, kata Akbar ada aibnya nggak Akbar? Ada aibnya nggak Akbar? Ada kan pasti ada, kagak ada yang nggak ada aibnya tuh. Titik lu bau. Iya. Terus yang kedua adab seorang teman kepada sahabatnya adalah ayah milama yarahu minhu ala wajhi ta'wil jamila ma abkan. Bahwasanya seseorang itu mayarahu apa yang ia lihat dari sahabatnya itu ala wajhi ta'wil jamila ma amkan. Jadi gini. Kalau kita ngelihat sahabat kita, teman kita itu mengajarkan sesuatu atau juga bisa dibilang sesuatu yang menurut kita ini kurang bagus dah gitu. Itu kalau bisa kita mentakwilnya itu atau enggak bahasanya husnuzon gitu kan. Itu apa mentakwil itu dengan yang bagus gitu kan. Misalkan kalau kita akan tahu ilmunya, kita ngeliat itu wah ini ada ilmunya nih gini kan. Kalau kata guru kan orang itu semakin banyak ilmunya semakin sedikit nyalahin orang. Akan tapi kalau ilmu kita masih sedikit kan, orang ilmunya masih sedikit pasti dikit-dikit nyalahin ingin orang kan. Nah, manka surah ilmu apa gimana Arabnya? Iya. Kan manka surah ilmu wala inkaruh itu apa kan? Ini lupa sih. Terus selanjutnya fa in lam yajid ta'wilan raja ala nafsi bil laumi yakni idza ra'a fi aiban. Yang kedua apa sayang cinta kebanyakan? Noh, tanya Majis. Fa in lam yajid ta'wilan raja ala nafsi bil laum yakni idza ra'a aiban yan bagi ayyatahimma nafsahu fi dzalik. Wa yaqulu innama dzalikal aibu fi li anna al muslim mir'atu muslim wa la yara al insanu fil mir'a illa surata nafsi. Nah, kalau kita kagak mendapatkan nih suatu takwil bagi sahabat kita itu takwilnya apa? Kagak dapat nih suatu pentakwilan yang bagus, kita ngeliat nih dari pikiran kita apa? Kita nggak mendapatkan takwil kalau kita memandang tuh kepada sahabat itu nggak dapat yang bagus. Tapi apa? Terus kata mu'alif di sini roja ala nafsi bil laum. Kita itu kembali akan diri kita sendiri dengan apa? Dengan bilum, dengan penyesalan. Kenapa? Karena kita tidak dapat mentakwilkan yang bagus akan sahabat kita. Yakni yang dimaksud adalah idza ra'a fi aiban yan bagi ayyatahimma nafsahu fi dzalik. Bukan itu. Oh, nih kalau misalkan sahabat ini simpelnya gini. Misalkan kalau sahabat kita punya aib, udah tutup aibnya gitu kan. Nah, simpelnya gitu. Wa yaqul innama dzalikal aibu fi. Dan kita berkata hanya saja aib itu ada pada diri kita sendiri. Nah, kenapa sih kita ini kagak membicarakan aib teman kita, saudara kita? Kenapa? Karena aib itu juga ada pada diri kita. Li'annal muslim mir'atu muslim. Nah, karena seorang muslim itu jaminan bagi orang muslim yang lain. Sama ada sabda Nabi juga, sabda Nabi SAW juga apa sabdanya? Apa? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya.
Kalau misalkan kita ingin melihat seseorang nih karakter orangnya gimana sih? Apakah pelit? Apakah suka egois gitu kan? Kita lihat aja temennya gitu kan. Kalau misalkan nih temennya pelit ya berarti pelit. Kenapa? Karena pasti seorang teman itu pasti bakalan ikutin temennya. Ada tuh juga apa ya? Ini lupa perkataannya, lupa. Oh iya, la tas'al anil mar'i la tas'al anil apa ya? Gitu dah. Jangan engkau bertanya Ya pokoknya di siapa seseorang itu. nah ya anil mar'i malakin yas'al. Oh iya, la tas'al anil mar'i qori apa la tas'al anil apa? Gimana lupa deh. Jangan engkau tanya bagaimana hidup seseorang itu, tetapi lihat baik temannya. Oh iya, la tas'al anil mar'i walakin tas'al qarinahu. Li anna al maqarin bil maqarin yaqtadi. Nah, jangan engkau bertanya kepada seseorang akan tetapi tanyalah temannya. Kenapa? Karena teman dan teman pasti mengikuti. Contohnya nih, misalkan kita berteman sama orang yang pelit, pasti juga kita akan ikut pelit. Benar gak? Benar. Iya benar. Kalau misalnya kita berteman sama orang yang pelit, pasti kita juga akan ikut pelit. Allahu Akbar. Bahkan ada tuh pas di Pandeglang Ustadz Andi bilang tuh, jangan berteman sama orang ini nih. Ada nulis sama masalah bukunya nih. Nah, jangan berteman sama 5 orang ini. Yang pertama, jangan berteman sama orang yang al-kadzdzab. Apa al-kadzdzab? Orang yang suka bohong. Kenapa? Karena orang yang suka bohong itu nanti pasti bakalan apa? Bohongin kita, benar gak? Kalau orang nih bohong terus, nah pasti suatu saat teman kita nih yang suka bohong ini pasti juga bakalan bohongin kita. Terus yang kedua, ahmak. Apa yang ahmak? Orang yang bodoh. Bahkan di atasnya bodoh tuh ahmak tuh. Dungu udah bahasanya dungu ya, benar gak? Dungu kan? Ya dungu ya gitu dah. Terus yang ketiga, jangan berteman sama orang yang bakhil. Apa bakhil? Pelit. Yang keempat, jangan berteman kepada orang yang jubnun. Apa jubnun? Pengecut. Atau enggak playing victim. Bahasa kita playing victim. Jangan berteman orang yang pengecut. Dan yang kelima, jangan berteman sama orang yang fasik. Kenapa? Karena tahu nggak orang fasik itu orang apa? Tahu nggak? Orang fasik. Orang fasik itu orang yang selalu senantiasa melakukan dosa. Itu namanya orang yang fasik. Atau enggak pendosa gitu. Atau enggak bisa juga orang fasik ini. Nah, kenapa sih kita ini kagak boleh berteman sama orang yang fasik? Nih, di antara kemudorotan kita berteman sama orang fasik ini kenapa? Pasti kalau misalkan nih dia punya kepengenan nih, pasti harus ada gitu. Kalau dia yang kepengenan dia kagak terwujud, dia marah gitu. Contohnya misalkan nih Abdul Munzir gitu. Iya, ade. Iya, ade misalkan lapar gitu, ada lapar gitu. Ada lapar gini nih. Udah lapar gitu, sedangkan misalkan Jidan ini kagak turuti keinginan si Ade. Nah, pasti kalau orang yang fasik tuh pasti apa? Dia itu pasti kepengenan dia ini harus diwujudkan. Kalau nggak diwujudkan dia marah pasti tuh. Makanya tuh kalau bisa kita jangan berteman dengan orang yang fasik. Bahkan Ustaz Andi kemarin juga bilang tuh kalau di syarahnya ada di yang tebal tuh ada bahasa tebal ada. Jangan kita berteman kecuali kepada 2 orang ini. Terakhir. Jangan kita berteman dengan 2 orang ini. Siapa? Yang pertama adalah nih, jangan kau berteman kecuali dengan 2. Berarti kita disuruh berteman sama 2 orang ini. Pertama apa? Engkau berteman dengan orang yang memberikan engkau manfaat. Apa maksudnya? Kita ini punya teman, nah teman kita ini ngasih manfaat buat kita baik dunia ataupun akhirat. Kan ini ya, apa namanya? Iyalah kocak. Nah, kita berteman kalau bisa sama orang yang ngasih manfaat untuk kita. Kenapa? Contohnya misalkan nih kita punya teman yang alim, teman yang pintar, teman yang jenius. Itu kalau bisa kita minta ajarin tuh sama dia. Jangan pakai gengsi. Karena gengsi kalau bisa gengsi itu kita buang. Kenapa? Kalau orang gengsi itu pasti apa? Dia teman gua ini gitu dia. Sederajat sama gua gitu. Masa gua ngaji sama dia malu gua ya. Mau dikata apa gua gitu kan, kata adik gitu. Enggak. Contoh. Contoh. Kalau bisa kita berteman
sama orang yang ngasih manfaat buat kita. Kalau enggak yang kedua apa? Kita ngasih manfaat buat dia. Jadi ada dua, apa yang pertama teman kita ngasih manfaat buat kita, atau yang kedua kita ngasih manfaat buat teman kita. Nah bahkan ini indahnya Nabi SAW kepada sahabatnya nih. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk. Nah lalu ini terakhir nih, kisah yang terakhir. Habis itu tebak-tebakan langsung. Kisah terakhir. Jadi waktu itu ada sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW. Ini kisah persahabatan Nabi ini boleh diambil. Ya ada sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia itu membawa 2 butir siwak. Kata sahabat tersebut, wahai Nabi, saya memiliki 2 butir siwak. Akan tetapi yang satu mustaqim yaitu lurus, yang satu bengkok. Mewajahkan kalau di Akhlak Lebanin. Yang satu lagi bengkok. Terus engkau ingin yang mana Nabi gitu kan? Terus Nabi Muhammad nih, lihat nih, indahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengambil yang mana? Yang bengkok. Coba kalau kita gitu kan, misalkan nih ada siwak gitu kan, siwak yang bengkok kita yang bengkok buat gitu kan, gak enak kalau dipakai ya. Yang bengkok ambil yang lurus. Pasti ngambil yang mana kalau kita dikasih? Yang lurus kan, pasti kan. Masya Allah. Terus akhirnya tuh Nabi mengambil siwak yang bengkok. Lalu kata sahabatnya, wahai Nabi, khudz al-mustaqim. Kata sahabat tersebut, Nabi ngambil yang lurus, jangan ngambil yang bengkok. Nah coba tuh, kalau kita punya pemikiran pasti kita berpikir, ini sahabat ngapain nanya sama Nabi ya? Kan udah tahu buat Nabi yang bagus yang mana? Yang lurus kan? Ngapain ditawarin? Iya, ngapa nyawarin yang bengkok gitu kan? Karena ada yang lurus gitu. Nah di sini kata sebagian para ulama, qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ini dia. Nabi para sahabat itu nggak mau memutuskan sesuatu walaupun pasti kata Nabi ini, pasti Nabi setuju gitu. Tapi sahabat nggak mau tanpa sepertujuan dari Nabinya langsung tuh. Itu Masya Allahnya para sahabat. Jadi waktu itu pas saat sahabat tersebut ngasih siwak pada Nabi, ada 2 siwak, yang satu bengkok, yang satu lurus. Jadi Nabi ngambil yang bengkok. Nah lalu sahabatnya bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, kenapa engkau ini mengambil yang bengkok sedangkan ada yang lurus? Lalu kata Nabi SAW, ma tasuhabatnan illa sa'atan minan nahar illa sa'alallahu ta'ala an suhbatihi yaumal qiyamah. Tidaklah ada 2 orang berteman, bersahabat walaupun hanya sesaat, illa sa'alallahu ta'ala an suhbatihi yaumal qiyamah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan pertemanan tersebut, persahabatan tersebut di hari kiamat walaupun hanya sesaat. Dah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kurangnya kan karena belum disiapin kan.